Rabbi zidni ilmi fahma. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Yang terhormat Pak Busro selaku pengasuh dari Grup Riyadhah yang rutin mengadakan kajian pada malam Senin, pada Senin malam, ya, kajian tentang magnet rezeki. Kemudian yang saya hormati Kang Sahroni, pemateri pada malam hari ini, sebagai narasumber yang juga membersamai di grup Riyadhah. Ada juga STM yang lain, ada Pak Mas Nur dari Pekanbaru, ada Pak Iman dari Bogor, Pak Agus, ada Bu Peti, Pak Griji, ada Pak Syam dari Ponorogo, ada Bu Novi dari Gresik. Ya, di mudah-mudahan pada malam hari ini Allah melimpahkan rezeki berupa ilmu, ya, yang bisa kita manfaatkan untuk mengamalkan rezeki. Bapak Ibu semua yang dimulakan dan dibagikan oleh Allah, biasa mengucap syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, yang hingga kini kita masih di iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di dunia kuantum. Lupa salawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pada yaumil akhir. Amin. Sebelum kita mulai, ya, kita bacakan surat Al-Fatihah yang pertama kepada Nabi Muhammad, ya, yang membawa ajaran Islam kepada kita beserta keluarga dan para sahabatnya yang setia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Dan yang kedua kepada guru-guru kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, khususnya kepada Guru dan Nasrullah sebagai peramu, sebagai founder Mahat Rezeki. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kepada keluarga, kepada teman yang pada saat ini Allah memberikan bungkus permen atau maupun detox rezeki, detox. Semoga Allah segera membuka bungkus permennya dan memerah permen yang sangat manis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang saat ini sedang menuntut ilmu dimanapun berada, semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan hikmah, memberikan kemudahan dalam belajar, memberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian pada semua peserta Zoom pada malam ini yang sudah bergabung, dan semua pengamal itu memohon rezeki dimanapun berada.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan dan kemuliaan pada kita semua. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Baik Bapak Ibu, penyampaian dari kajian pada malam hari ini dengan tema membersihkan hati yang akan disampaikan oleh Kang Saharoni. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator saya yaitu Bapak Ivan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ayah Busro selaku pemimpin Riyadhah dan juga sahabat semua yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah. Saya ucapkan sebelum mulai kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita yang dari pagi sampai malam hari ini sampai besok pagi kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang pada malam hari ini juga kita doakan kepada khususnya sahabat-sahabat kita yang kurang sehat, sahabat-sahabat kita yang mendapatkan bungkus permen di Aceh, Singkil atau di daerah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah angkat semua dan digantikan dengan yang istimewa, yaitu keberkahan. Kita mulai dengan pertama dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal junub wa atubu ilaihi min jami'il makari Allah qalam wa fi'la wa saman wa syiran wa hasyiran la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Antu sallimu tusallimu ala sayyidina Muhammadin siri hayatil wujud wasababil ujum milik kulli mawjud. Salatan tusabbit bil qurbil iman fahafid minal Qur'an wa tawgahisun minhul ayat wa tabtali biha nurul jannati wa nuran na'im wa nuran nazari ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Dilapangkan daripada waktu kita untuk bisa bersama-sama menikmati kajian pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan kita pahala yang berlipat ganda dan Allah juga memberikan sesuatu yang istimewa khususnya untuk kita semua, diberikan untuk keluarga kita, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentunya selalu Allah jaga baik diri kita, keluarga kita, sahabat kita, guru-guru kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu tanpa diminta dan juga selalu tanpa kita memohon, Allah menjaga kita sampai akhir hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan serta kita semua nanti akan bertemu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah yang telah disiapkan untuk kita semua, dan tentunya syafaat yang sangat kita harapkan
dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita selalu lakukan, baik di dalam sholat maupun di dalam kegiatan kita sehari-hari, tentunya kita selalu berselawat kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kajian kita pada malam hari ini tentunya kita itu nggak jauh dari pembahasan kajian magnet rezeki. Dalam hal ini kajian yang akan saya sampaikan yaitu membersihkan hati. Ini membersihkan hati ini masih berkaitan langsung dengan perisai rezeki. Karena memang kita sama-sama dan juga sudah diberitahukan sebelum-sebelumnya dan juga telah diajarkan oleh gurunda kita Ustaz Nasrullah. Semoga Ustaz Nasrullah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik keluarganya dan juga anak-anaknya dan juga pengikut-pengikutnya, khususnya kita semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini sebenarnya adalah ilmu yang sehari-hari harus kita terapkan, baik itu di keluarga, di masyarakat, dan juga tentunya di komunitas. Karena ilmu ini kalau sudah kita jalankan tentunya akan menuju kita ke arah yang lebih baik. Karena hati ini tentunya kita sama-sama selalu menyirami dan disirami, baik itu dari kita sendiri ataupun dari orang lain. Bagaimana sih sebenarnya kita harus membersihkan hati kita yang, mohon maaf, hati kita ini seperti selang. Seperti selang air yang setiap hari dipakai. Dan itu kita tidak mengetahui. Contoh air yang di dalam selang itu selalu kita lihat bersih. Padahal intinya, walaupun menurut kita bersih, belum tentu kata Allah itu bersih. Sehingga apa? Timbul kerak-kerak dalam selang itu. Atau lendir-lendir dalam selang itu. Sehingga lendiran itu menjadi mengeras, dan terus akhirnya menjadi keras sehingga seperti batu. Dan tentunya itu nggak mudah untuk kita bersihkan dengan diri kita sendiri. Karena tentunya ini kita harus membutuhkan orang lain. Nah, orang lain itu siapa? Nah, orang lain itu adalah kajian-kajian yang sering kita datangi. Baik itu di kajian tiap musola, di majelis taklim, atau di masjid. Terus lagi kajian di komunitas, tentunya di magnet rezeki. Dan juga mungkin ada juga kajian-kajian di tempat lain yang tidak berhubungan dengan magnet rezeki. Itu ada juga. Karena ilmu semuanya itu sama. Tinggal bagaimana kita untuk mempraktekannya. Seperti itu. Banyak orang banyak ilmu tetapi tidak mempraktekannya. Seperti apa? Mereka mengerti ilmu agama. Oh, tahu begini, politik bahannya begini, penjabarannya begini, tapi tidak pernah dipraktekkan. Sehingga apa? Mubazir. Buat apa nuntut ilmu kita segitu banyaknya, tetapi tidak pernah dipraktekkan. Dan akhirnya ilmu itu sendiri yang akan menggerogoti kita. Seperti itu. Karena ilmu sejatinya adalah memang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akan menjadi, itu akan menjadi di diri kita ini ya seperti air itu. Air di dalam selang, ya kan, yang tidak pernah dipraktekkan di dalam diri kita. Jadi cuma ngucur, pada akhirnya betul air yang keluar, tapi keraknya, lendirnya yang masih ada di dalam selang atau di dalam jiwa kita. Ya kan? Kita bagaimana cara membersihkan? Nah, tentunya dengan praktek. Kalau kita nggak praktekkan, nggak akan bersih. Hati kita ini nggak akan bersih. Tentunya seperti itu. Nah, ini prolog dari saya bahwasanya ilmu semua itu nggak ada penutupnya kecuali kematian. Ada seseorang dan mati hanya bentuk jasad, tetapi secara ruh kita nggak mati. Hanya jasad yang meninggalkan kita dari ruh. Seperti itu. Nah, next Pak Rifan, itu prolog dari saya. Semoga kita bisa maksud dan tujuan daripada membersihkan hati. Nah, di dalam ilmu biologi, tentunya kita akan mengetahui dan sering juga akan membaca juga dan ingin tahu juga apa sih fungsi hati kan gitu ya.
Kalau di dalam ilmu biologi, fungsi hati adalah organ tubuh berbentuk segitiga berwarna merah kecoklatan dan merupakan organ terbesar dalam tubuh kita. Tak hanya memiliki ukuran yang besar, hati juga memiliki fungsi vital terutama pada proses pencernaan. Hati. Terusnya lagi memproduksi zat senyawa kimia yang diperlukan pada proses sintesis protein serta menyimpan. Wah, bawahnya nggak kelihatan Pak Rifan. Mohon maaf. Serta menyimpan energi kalau nggak salah ya. Ya, seperti itu ini. Pak Rifan bisa naik dikit. Apa karena di HP-nya ya? Jadi seperti itu secara fungsi hati untuk di pembahasan biologi kita yang kita ketahui bersama. Karena ada dulu ya saya pernah belajar yang namanya secara zat kimiawi yang diperlukan pada proses sintesis protein. Apa itu yang kita makan itu akan membangkitkan daripada tenaga kita serta juga menyimpan daripada apa zat-zat contohnya vitamin-vitamin yang akan memberikan tubuh kita. Dan tentunya juga di balik itu juga semua bisa menyerap daripada racun-racun yang kurang berguna untuk tubuh kita. Seperti itu. Nah, dari arti fungsi hati itu sendiri, kita bisa mengetahui, oh hati itu ternyata terletak ada sebelah kiri daripada dada kita. Ada di bawah dada kita sebelah kiri pada paru-paru. Nah, banyak orang yang mengatakan ketika orang punya, mohon maaf ya, yang tidak sehat, matanya mulai menguning, mukanya mulai menguning, semata-mata itu berdasarkan daripada pola makan dia sendiri. Sehingga yang dikenal dengan penyakit liver. Mungkin dalam dia memakannya, ya seseorang dalam memakan makanan itu sendiri, dia itu tidak mengerti secara hukum Islam. Makan seharusnya berhentilah sebelum kenyang, tapi mohon maaf, sebagai saya pribadi kadang-kadang nggak ingat. Jadi kalau belum kenyang banget, belum berhenti. Nah ini akhirnya yang merusak pencernaan kita, yang tidak baik pada pencernaan kita. Sehingga apa? Hati dengan bekerja sangat keras sekali, menyingkirkan segala macam racun dan juga vitamin dan juga segala protein yang masuk dalam tubuh kita. Ini bekerja akan sangat berat sekali. Nah, makanya Rasulullah pernah berpesan seperti itu, makanlah sebelum lapar. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Gitu. Nah, coba aja kita sama-sama yuk. Berarti kalau makanlah sebelum lapar, berarti kita siap-siap makan. Dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi kita sudah punya target. Kalau kita kekenyangan, mohon maaf, apapun dikerjakan kita akan nggak rajin. Contoh kita mau sholat jadi nggak rajin, kita mau ibadah nggak rajin, kita terusnya lagi diserang dengan rasa kantuk karena kekenyangan. Terus lagi untuk bangun aja kita, mohon maaf ya, agak segen gimana, kayaknya aduh enak banget ini ya blonjor, sampai kita tiduran. Bahkan itu yang menjadi tidak nyamannya tubuh kita karena kekenyangan itu sendiri. Nah, ini secara biologis. Next, Pak Arifan. Nah, untuk hati, tentunya kita di sini ada dari hadis Bukhari, Imam Bukhari yang menyatakan adalah ala wa inna fil jasadi mudghatan ija salahat salahat ija salahat salahal jasadu kullu wa ija fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Artinya ialah ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ini sering kita dengar hadis seperti ini dari hadis riwayat Imam Bukhari.
Bukhari wa Muslim, tentunya hadis ini mengingatkan kita bahwa di diri kita itu ada segumpal daging. Nah, daging inilah yang dikatakan adalah hati, hati kita. Nah, dari hati ini kita bisa meraba juga, bisa merasakan juga mana yang baik dan mana yang buruk. Karena sejatinya ketika hati itu baik, dan wadahnya pun pasti baik. Contoh, wadahnya baik. Umpama gelas ini berisi kopi, pasti yang dikeluarkan kopi. Tapi ketika wadahnya isinya air, maka yang keluar pun air putih. Seperti itu. Ketika hati kita tidak baik, contoh yang kita minum adalah racun. Ya kan gitu. Maka yang keluarnya pun akan racun. Tidak akan mungkin ketika kita minum racun, keluarnya itu susu. Nggak mungkin. Karena sudah jelas di hadis riwayat Bukhari wa Muslim ini, bahwa hati itulah yang akan menentukan kita. Bagaimana hati kita bisa menjadi lebih baik, bagaimana hati kita akan selalu menerima hal-hal yang tentunya kita pelajari dari komunitas kita. Yang tadi awal sudah saya bilang, kita hanya mengenalnya aja, mengenal, mempelajari, tapi tidak mempraktekkan. Untuk apa? Seperti kita tahu mana halal, mana haram. Oh, itu haram. Oh, ini halal. Kan gitu ya. Ternyata kita sebagai yang tidak mempraktekkan, terkadang apa? Mohon maaf, antara diri kita, antara yang halal dengan yang haram, ini terkadang bercampur dengan ke tidak gini ya, ketidak, bahasa egoisnya apa ya, dengan kata misalnya, oh harus menyampaikan dengan benar-benar gitu ya, dengan gengsi kita, umpama dalam hal jabatan kita merasa sudah dipandang segala macam. Contohnya apa? Ini haram dan ini haram. Tapi ketika dia mencapai kedudukan, dia nggak ingat pada bahasa yang pernah diajarkan pada kita. Sehingga apa? Ketika dia naik menjadi seorang pimpinan, dia mengatakan, oh ini jadinya halal loh. Kok bisa? Itulah karena apa? Sejatinya dia tidak mempraktekannya dan tidak membedah daripada hadis yang sudah ada. Ego yang berlaku bahwa apapun dia katakan itu benar, sehingga seharusnya madu yang keluar, ya kan? Tapi dia, mohon maaf, gengsi, ya enggak? Tetap aja dia katakan apa? Pada sebelum dia menjabat dia bilang madu yang keluar. Tapi ketika itu haram, dia katakan apa? Ketika dia menjabat itu halal. Dan ini sering kita dengar hal-hal seperti itu. Karena apa? Jabatan bisa mengalahkan segalanya. Nah, tinggal kita bagaimana sebagai umatnya. Tentunya kita sebagai yang mempelajari ilmu itu, tentunya kita bisa menyaring. Oh, ternyata pimpinanku tidak benar. Yang aku dapatkan dahulu itu benar. Kenapa ya sekarang tidak benar? Oh, karena mungkin. Oh, karena mungkin. Lebih baik kita berprinsip bahwa dengan pernyataan dia awal, ya udah, kita anggapnya benar. Kalau kata dia halal, ya udah biarin dia halal. Karena apa? Dia mungkin takut dengan jabatannya segala macam. Dan kita sebagai yang sudah belajar dari awal, ya udah kita dengan kekuatan pikiran kita, hati kita, bahwa itu haram, ya haram. Kalau halal, ya halal. Itu untuk membenahi daripada hati kita, untuk membersihkan hati kita. Jangan sampai kita timbulnya hasut, ya kan? Oh si Anu kan begitu. Ah si Anu dulu kamu pernah ngomong halal, sekarang kamu bilang halal. Dulu haram, sekarang halal. Jadi biarin aja, kita nggak usah hasut, sampai timbul rasa mohon maaf ketidaknyamanan. Sehingga apa? Kita menjadi seorang provokator. Ketumbangkan aja, yuk kita ini aja. Jangan. Karena pada dasarnya itulah manusia. Dan dia tidak hanya bicara tetapi tidak mau mempraktekannya. Seharusnya bisa bicara tapi bisa mempraktekkan. Itu baru di dunia. Tapi ketika nanti di akhirat, ya Allah alam bisawab, mungkin akan lebih besar lagi pertanyaan dari
sang malaikat kubur. Kamu ini bagaimana? Dulu kamu bilang itu haram, sekarang halal. Dulu kamu bilang itu halal, sekarang jadi haram. Kamu ini pasti akan mereka seperti itu. Ganjaran-ganjaran akan mereka terima. Tinggal kita sebagai sebagai yang menerima ilmu dari guru kita tersebut, ya kita terima dengan sesuai dengan apa yang ada. Cross check Al-Quran selalu kita lakukan. Dalam arti apa kita? Ya terus, karena dengan kajian seperti ini kita untuk mengasah kita juga. Bukanlah kita dalam arti menyampaikan itu pinter, bukan, tetapi mengingatkan dan saling mengingatkan. Tentunya apa? Yang saya bicarakan untuk mengingatkan diri saya sendiri, dan tentunya juga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya berguna juga untuk orang lain yang mendengar kajian ini, mungkin ya bisa memahami gitu. Karena dari hadis ini sangat mutlak sekali dan sangat pakem sekali bahwa di jasad kita emang bener ada segumpal daging. Ya udah nyatakan aja, kalau yang kita baik ya baik, kalau nggak baik ya udah katakan nggak baik, nggak usah takut. Karena hukum dunia ya harus kita lawan. Kecuali hukum akhirat, memang kita nggak bisa ngelawan. Karena sifatnya apa? Goib. Kalau sekarang kita lawan terus. Contoh saya menyatakan pada Pak Iman pada saat itu, gue ingin belajar jadi lebih baik loh Pak Iman. Gue ingin belajar jadi lebih jujur. Gue nyatakan sesungguhnya bahwa inilah gue, kan gitu. Inilah Sahroni pengen belajar jujur. Mudah-mudahan diterima. Tapi kenyataannya nggak diterima. Yang nggak jadi persoalan buat saya. Karena apa? Segala sesuatunya kita butuh perjuangan. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang benar adalah benar, yang nggak bagus adalah yang nggak bagus, itu udah risiko kita sendiri, pribadi kita sendiri, dan kita jangan ngajak-ngajak orang lain. Dan itu akan membersihi daripada hati kita. Next. Nah, terusnya lagi, dengan perkataan tadi yang saya sampaikan, dengan guru kita yang menyatakan itu halal, terusnya lagi menjadi haram, terusnya lagi yang dulunya haram jadi halal, tentunya Allah sudah menulis di Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 33. Surah Al-Ahzab ayat 51. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Hanya Allah yang mengetahui. Dia ingkar atau dia sengaja mengingkarinya dengan setulus hati tentunya kepada masyarakat, ya Allah tahu. Karena hati itu kita nggak pernah tahu. Saya suka dengan Abah Busro, saya suka dengan Pak Rifan, saya suka dengan Pak Iman, dan semuanya yang ada di dunia saya suka. Tapi ada di hati saya terbersit kecil yang menyatakan, saya masih nggak nyaman dengan si Anu, saya nggak nyaman dengan si A atau B, si C, si D sampai Z, saya nggak nyaman. Kecil betul menurut saya. Apakah Pak Iman tahu? Apakah Ayah Busro tahu? Atau mungkin saya nggak suka dengan Ayah Busro? Apakah Ayah Busro tahu? Dengan hati kecil saya nggak akan tahu. Hanya Allah yang mengetahui. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Hanya Allah, apa yang ada tersimpan dalam hatimu hanya Allah yang mengetahui. Sehingga sebagai kita harus meraba diri. Oh iya, ternyata ya gue mulai nggak suka ya kepada si Anu. Ya Allah. Bagaimana caranya? Ya bersihkan. Caranya bagaimana? Kan gitu. Di mana rezeki ada caranya. Nah, caranya adalah untuk membersihkan selang-selang itu, tentunya ya harus kita, mohon maaf, kita harus beristighfar sesuai dengan pola kita pada saat kita belajar adalah perisai rezeki. Selang ini kita bersihkan pelan dan perlahan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya salah ya Allah, ampuni saya siap belajar. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Terus katakan. Setelah itu katakan akan menjadi sebuah kelegaan. Setelah lega hati kita, baru di situ kita merasakan, ya Allah, ternyata aku salah dengan Pak Iman, aku salah dengan Ayah Busro.
Ya Allah maafkan saya, ya Allah muliakan Ayah Busro, muliakan keluarganya, bahagiakan seluruhnya masyarakat yang ada di Busro, Mojokerto. Doain buat semua. Kalau perlu Pak Allah mentaqabbal minna du'ana min hajatina wa bil khusus Ayah Busro bin Fulan. Ya Allah maafkan saya. Karena saya telah berbuat dosa kepada Ayah Busro dengan hati kecil saya yang menyatakan saya kurang suka. Langsung kita bicarakan sama Allah. Kalau mau ya silakan aja bicara langsung. Ayah Busro kemarin mohon maaf ya. Saya itu nggak suka Ayah Busro ngasih saya pecel lele. Sebenarnya saya pengen pecel ayam. Umpama. Ngomong aja langsung nggak apa-apa. Daripada timbul di hati kita yaitu lendir-lendir dalam hati kita. Atau di dalam selang kita lendir-lendirnya. Ngomong masih berlendir itulah harus kita siram langsung. Bagaimana caranya kita kocok-kocok ke selang? Pasti lendirnya itu akan pergi. Bagaimana dengan hati kita? Sama, kita guncangkan terus. Dengan apa? Istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Terus goncang terus. Lama-lama, bus turun. Itu dosa kecil. Bagaimana dengan dosa-dosa kita yang lainnya? Sebelum-sebelumnya, sebelum saya kenal ilmu mana rezeki, ya tentunya kalau itu sudah berkarat menjadi batu. Kita goncang-goncang nggak mungkin. Digoncang-goncang-goncang hanya lendir, 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 ya kan? Terus masih ada juga di situ. Dengan apa kita harus membersihkannya? Tentunya apa? Dengan sholat taubat. Kita sudah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, alladzim la ilaha illallah, terus kita zikir. Setelah itu apa? Kita sholat taubat. Karena sudah mengeras. Sudah ada karat di dalamnya nih hati. Sudah ada karat. Benar. Kita rontokkan dengan sholat taubat. Sholat taubatnya kita harus berapa? Terserah kita. Mau pakai berapa? Semakin besar dosa yang kita rasakan atau semakin keras itu namanya karat di dalam hati kita, ya semakin banyak yang harus kita lakukan. Nggak mungkin kita dalam, mohon maaf, ada baju putih kena tinta, baik itu tinta pulpen dan juga tinta apa sih namanya itu, pensil. Tentunya beda cara pembersihannya. Tinta pulpen itu nggak mudah di baju putih dan dia harus perlu direndam berapa hari, harus pakai deterjen apa kan gitu. Nah terus nodanya untuk noda yang pensil seperti apa? Oh ternyata dia lebih mudah, nggak perlu harus pakai deterjen yang terbaik, mungkin dengan sabun colek aja bisa hilang. Nah itulah dosa kita. Kalau masih dosa kita masih berbentuk kayak pensil, ya udah lakukan 4 rakaat, ya kan, 2-2 sholat taubatnya, ya enggak, langsung hilang. Rasa kesal kita langsung hilang, rasa tidak senang kita kepada seseorang langsung hilang. Karena apa? Cukup. Karena apa? Tipis. Tapi ketika kita melakukan dosa besar atau berkarat, ya kan, dosanya itu di dalam hati kita, tentunya kita harus benar-benar membersihkannya dengan, ya mohon maaf, dengan tidak nyamannya kita membersihkan, dari kita rendam, terusnya lagi kita sikat, masih ada lagi tinta pulpen atau penanya, kita rendam lagi, gosok-gosok lagi, kucak-kucak lagi, sampai masih ada juga di tinta, terus bersihin. Ternyata bersihnya pakai apa? Deterjen yang namanya, umpama bukan iklan, kita pakai apa yang namanya itu, Baiklin. Baiklin hebat nih, langsung siramin, cus. Ternyata benar tintanya hilang. Tetapi apa? Bahannya yang mengalah. Ya enggak? Dan kita ketika dosa itu makin berkarat, kita hantumin terus, sholatin terus, tobat, masih nggak kena juga, kita masih, ya Allah kok masih begini aja, ya Allah. Ya Allah, tolong ya aku, ya Allah, bahagiakan masih aja kita doain kepada seseorang, kepada ya apa yang saya doakan, saya muliakan, saya bahagiakan, ya Allah, terus, tapi masih berkarat aja ini.
hati kita masih berparah, ya masih nggak hilang-hilang. Sampai kita udah minta maaf sama dia aja, Pak Iman, mohon maaf, Pak Iman, Pak Iman, mohon maaf, Pak Iman. Tapi tetap aja masih belum hilang nih dada kita punya salah dengan dosa kita dengan Pak Iman. Dengan cara apa ya Allah? Ternyata Pak, kita puasakan dia. Boleh kita, ya Allah saya nih udah bertobat tapi masih begini aja ya Allah, masih teringat dosa saya dengan Iman. Saya masih kurang ikhlas ya Allah, saya masih kurang terima ya Allah. Saya bersihkan dengan puasa ya Allah, saya niat puasa ya Allah. Ya kan? Dengan menghapus dosa, kita puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis untuk menghilangkan dosa kita kepada Pak Iman. Setelah itu masih begitu juga, kita doakan dia. Umpama kalau kita punya uang banyak, ya Allah kita contoh terhadap orang tua dah. Seperti saya masih aja pada saat itu. Saya pengen ke umroh segala macam untuk apa menebus dosa saya yang sudah berkarat itu kepada orang tua. Saya ingin umroh, saya sholat tobat udah segala macam, tapi masih kebayang aja di kepala saya. Ya Allah, dulu saya dikatakan kamu ini nggak pernah mau umroh, kamu kan ya kan bukan orang tua. Padahal saya nggak mau umrohnya karena apa? Karena saya punya ada 3 dan mereka katanya nggak ikhlas. Terus saya sebagai abang tertua ya haruskah saya melakukan itu semua dengan mengikuti apa kata orang tua? Tapi hati saya bertentangan. Saya bilang, Mak, saya nggak bisa umroh kalau adik saya nggak bisa terima dengan kehadiran saya umroh di sana bareng emak. Anak emak itu ada 4, yang dipakai cuma saya dong 1 buat ajak ke umroh. Kasihan adik saya. Nanti insya Allah kalau saya punya uang saya akan berangkat. Setelah itu apa? Dapat setahun orang tua meninggal. Masih terngiang di kepala saya dosa saya kepada orang tua yang mengajak umroh pada saat itu saya nggak mau. Dan nantinya saya akan apabila Allah mengizinkan saya untuk berangkat umroh, saya akan membawa orang tua saya. Atas nama orang tua saya harus ikut ngebadalin saya untuk pergi umroh. Itu harus saya lakukan. Kenapa? Untuk mencuci dosa saya. Saya bukan ngelawan, tetapi untuk apa? Mempertahankan adik-adik saya agar orang tua itu mengerti. Tetapi orang tua maunya tetap saya, pokoknya gue mau umroh bareng lu. Kan begitu. Kalau nggak mau, gue nggak mau. Tapi kita punya adik, Mak. Lu emang kagak mau umroh. Nah, ternyata umroh seperti itu. Adik kita masih nggak nerima karena punya adik. Tapi apa? Ketika orang tua meninggal, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Masa saya harus ngomong di kuburan? Nggak mungkin. Maafin saya, nggak mungkin. Cukup saya doakan dengan baca surat Al-Fatihah, baca Yasin, segala macam. Agar apa? Orang tua saya tenang dalam kuburnya. Bahwa penyesalan itu orang tua akan tahu. Jasadnya boleh berpisah, tapi ruhnya enggak. Orang tua saya pasti akan memahami saya. Oh iya dulu si Roni begini, nolaknya umroh gua ajak, tapi karena dia benar-benar kasihan sama adik-adiknya. Pasti orang tua saya tahu. Tapi tetap orang tua saya akan saya bawa untuk umroh dan orang tua saya bersama saya. Bagaimana caranya? Ada di badan saya. Harus saya ikut sertakan. Sekarang masih terngiang. Orang tua ngomong mau gini masih terngiang. Itulah dosa terbesar saya kepada orang tua untuk menolak dan nolak doang itu. Saya dari dulu nggak pernah yang namanya ngelawan orang tua. Saya nggak pernah ngancem orang tua. Tapi tetap saya jalanin. Saya baik, tetap berlaku adil kepada adik-adik. Walaupun istilahnya orang tua sudah nggak ada, terus saya lakukan bagaimana cara adilnya saya kepada adik-adik saya. Nah ini dosa terbesar saya adalah yang sudah berkarat di hati saya. Sholat taubat segala macam tetap, udah puasa masih tetap masih ada. Suara di kuping saya, di kepala saya masih ada. Tung 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 tung. Seolah-olah itu orang itu masih nggak rindu, masih ada di kepala saya. Itulah dosa terbesar saya alami. Dan sampai sekarang menurut saya belum hilang itu dosa terbesar saya kepada orang tua. Pada anak, pada pasangan, mungkin bisa dengan salat taubat 6 rakaat atau 13 rakaat. Bisa saya lakukan dengan salat taubat. Tetapi kalau untuk orang tua, mohon maaf, belum bisa sampai sepakat. Seperti itu. Next, Pak Ripan. Nah, tentunya kita, ya kan, untuk membersihkan hati kita harus hati-hati
dalam berucap dan bersikap. Dalam berucap, contohnya apa? Kita mempertimbangkan manfaat sebelum kita bicara. Contohnya apa sih? Mempertimbangkan manfaat sebelum bicara. Sebelum bicara, kita ini kira-kira manfaatnya apa sih? Dan gitu ya. Kira-kira apa yang saya bicarakan ini mereka, mohon maaf, tersinggung atau tidak? Ketika saya bicara juga, apakah mereka mau terima atau tidak? Ketika saya mau bicara kepada mereka, apakah mereka mau memerhatikan saya atau tidak? Inilah yang kita pertimbangkan. Kalau untuk kita agar menjaga hati kita tetap bersih. Karena membersihkan hati ini yang saya bilang step by step. Kita harus pertimbangkan. Jangan sampai orang itu tersinggung. Kita pertimbangkan manfaatnya sebelum bicara. Apa kira-kira nih bermanfaat atau tidak ya? Apa yang saya ucapkan bermanfaat atau tidak? Karena apa? Kalau hasilnya mudarat, untuk apa harus kita bicara? Tentunya akan menjadi apa? Hati kita menjadi kotor. Seperti tadi, lama-lama akan menjadi batu dalam selang kita, dalam hati kita. Terusnya lagi apa? Memilih momen yang pas untuk nasihat menasihati. Contohnya apa kita? Memilih momen yang pas. Ketika kita dengan istri kita, kita dengan anak kita. Dalam keadaan yang tidak damai, umpama istri sama anak ribut. Aduh mulu. Apakah pada saat itu kita langsung menyatakan kita harus menasehati mereka berdua? Nggak mungkin. Karena dalam keadaan yang tidak benar. Karena mereka hanya itu berdua antara istri dengan anak. Mereka masing-masing mempertahankan, masing-masing punya ego. Sebagai kita sebagai suami, ya udah kita diam aja dulu. Bukan kita nggak peduli dengan istri dan anak. Tetapi kita nyari momen yang pas untuk diajak bicara. Gitu. Saya dengan Pak Iman, pada saat di Jawa Timur, itu nyari momen yang pas. Oh Pak Iman begini begini. Oh udah kita ketemu. Setelah ketemu, oh ternyata ya udah, karena apa? Di poin tadi yang pertama, ternyata apa? Tidak bermanfaat ketika saya membicarakan hal tersebut dan beliau tidak menanggapi dan beliau pergi begitu saja. Tentunya menjadi perisai buat saya. Inilah perisainya. Dia mah enak, kita yang jadi persoalan. Waktu gimana sih begini. Ini ya jadi perisai kita. Ya kan? Dosa kita akhirnya apa? Masuk dalam hati sehingga akan menjadi beku, menjadi kerak terus. Tapi harus kita singkirkan langsung karena kita sudah tahu ilmunya, polanya udah paham. Bagaimana caranya? Kita istighfar, kita beristighfar dan kita bersoal taubat. Kata Pak Iman apa? Bang, soal taubat bang. Iya siap, soal taubat. Langsung soal taubat hilang, bless. Enak. Karena apa? Ya itulah karena memang pada saat itu ya maaf dosanya nggak terlalu besar. Mudah kita untuk menghilangkannya. Langsung dilap, hilang. Dan kita tidak perlu mengingatnya lagi. Itu. Karena kita masih mengingat dosa itu, ya tentunya akan terus ada di hati kita dan akan menjadi berkarat. Yang ketiga, berbicara sesuai kebutuhan. Artinya cukuplah. Karena kita berbicara dalam satu organisasi. Ketika kita sedang ada perkumpulan atau sedang membahas rapat. Ini kita kebanyakan banyak bicara. Ya kan, kita banyak berucap lah begini. Padahal intinya apa? Ini masih mencari celah, oh nih untuk yang nyari yang terbaiknya seperti apa. Tetapi apa? Kita lebih banyak bicara. Ya kan gitu. Berbicara sesuai kebutuhan, bagaimana caranya? Cukup yang kita sampaikan ya udah. Kalau nggak diterima ya udah. Jangan kita apa? Dengan ego kita. Ya lu harus ngikutin apa yang gua ucapkan begini. Oh masih gini, no, tujuannya begini. Terus kita mempertahankan daripada kebenaran kita. Yang pada akhirnya kebenaran itu yang kagak ada. Gitu. Menurut kita benar, tapi menurut mereka tidak benar. Itulah yang saya bilang cukup kita berbicara sesuai kebutuhan dan banyak-banyak. Itu apalagi ya kayak di organisasi ya kayak kita lah di ini kan gimana rezeki, kita harus memahami cukup kita bicara
di WA grup, oh kita harus coba kita mau komen, oh lihat dulu bermanfaat apa kagak, ya gitu. Kira-kira membuat nyaman orang apa kagak, terusnya lagi ini kira-kira masalah apa enggak, gitu harus. Terus apa yang kedua, memilih redaksi ucapan yang baik, sampaikan sesuatu yang baik. Jangan istilahnya kita begini, ketika kita kalah berucap, dalam arti apa, kita mempertahankan daripada, mohon maaf, dengan ucapan kita, dengan kemauan kita, tentunya ya, mohon maaf, kalau ucapan semakin lama akan tidak baik, akan menjerumuskan kita sendiri. Ketika kita di-kick balik, dia maksudnya apa? Oh begini, itu akan menjadi apa? Perisai buat kita. Pilihlah redaksi yang bagus-bagus, ucapan yang baik. Contohnya apa? Oh ya, saya punya syarat seperti ini Pak, mohon maaf, kalau bisa diterima ya nggak apa-apa, kalau nggak terima ya. Kadang-kadang kita dulu begini, kalau sebelum makan rezeki, saya selalu begini, ini saran saya seperti ini Pak, mau dipakai syukur, nggak pakai udah. Seperti itu, sebelum ada rezeki, mau dipakai syukur, mau dipakai udah. Nih gue ngasih tahu begini loh. Itu kan redaksi yang kurang bagus. Tetapi kita setelah tahu ilmu mana rezeki, kita harus bisa dong memilih redaksi yang bagus. Assalamualaikum, mohon izin, mohon dimaafkan apabila apa yang saya sampaikan itu enggak benar, mohon maaf semuanya. Ini loh saya punya masukan seperti ini, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau nggak terima ya nggak apa-apa, saya cuma menyampaikan aja, kan enak. Jangan selain kita menyampaikan seperti tadi sebelum ada rezeki, ente terima syukur, nggak terima ya udah, mending udah kasih masukan. Nah pokoknya kan seperti itu. Terusnya lagi Pak, cerdas menempatkan diri, ya kan? Cerdas menempatkan diri atau tahu diri. Nah, kita menempatkan diri itu seperti gimana? Umpama saya gini dengan Abah Busro, orang yang lebih tua dari saya, dengan mungkin Pak Ipan yang orang lebih tua dari saya, atau mungkin Pak Iman lebih tua dari saya, atau mungkin Pak Sutisna yang lebih muda dari saya harus tahu diri, bisa menempatkan diri cerdas. Oh iya, dia masih muda tapi ilmunya Masya Allah banyak sekali. Jadi saya harus cerdas mendapatkan diri. Oh iya, mohon maaf, Abu Busro, mohon maaf, apa kabarnya ya Busro? Begitu. Terusnya lagi apa? Oh silakan ya Busro lebih dulu. Jangan mentang-mentang kita, mohon maaf ya, mentang-mentang kita udah dianggap, kita maju duluan, sur, selanang selonong sendirian, ser, semua kita. Begitu, merasa apa? Diri kita benar, diri kita lebih pintar, diri kita lebih dipandang, diri kita lebih dan lebih lagi. Jadi cerdas berarti dalam menempatkan diri. Kalau orang cerdas biasanya apa? Seperti padi yang merunduk. Semakin dia banyak ilmu, maka akan semakin dia merunduk. Itulah cerdas menempatkan diri. Tahu diri. Kita dikasih kesempatan untuk ini, ya kita mohon maaf, saya belum ini Pak, mohon maaf, saya belum pas Pak, belum pas. Seperti itu. Tapi kalau kita dipaksa, pokoknya harus menyampaikan Pak, ilmu yang harus dari Ustaz Nasrullah itu ya harus sampaikan walaupun satu ayat. Oh siap Pak, kalau emang saya harus menyampaikan, insya Allah saya akan sampaikan. Tetapi mohon maaf, ketika apa yang saya sampaikan itu nggak benar, itu datangnya dari saya. Ketika apa yang saya sampaikan itu benar, berarti itu datangnya dari Allah. Itu enak. Kita sahabat tahu diri, mengerti, lakukan tugas kita apa. Jangan kita, mohon maaf, selonong boy. Ada Habib di atas kita, ada Habib, ada Kiai, ada Ustadz. Kita duduk pada saat itu di situ. Lah kita kagak nyingkir, padahal orang kagak tahu diri. Kita nggak tahu posisi. Oh iya, kita harus tahu posisi. Kita turun. Jangan kita bertahan di tempat itu. Karena apa? Itulah orang mana terjadi seperti itu. Tahu diri dong, kan gitu. Kalau kata film Dono Kasino Indro kan gitu. Tahu diri dong, gitu. Siapa ente? Gitu. Kapasitas ilmu kan bisa dirasakan oleh sendiri sendiri. Orang lain nggak tahu. Udah kita itu aja. Kita lebih baik apa? Tahu diri. Kita ada orang alim ulama yang ini. Kita cium tangannya pun harus tahu diri. Ini kadang-kadang gini ya. Kita cium tangan sama orang tua nggak bolak-balik.
Tapi kenyataannya apa? Ketika cium tangan dengan guru yang lain yang kita cium bolak-balik, ya boleh-boleh aja, wajar-wajar aja. Tapi perlakukan dulu pada orang tua kita. Baru kita tahu diri. Gitu. Karena Pak, orang tua kita lebih agung. Sementara guru kita sama agung, tetapi kapasitasnya orang tua kita lebih agung dari yang lain. Gitu. Kita agungkan orang tua kita. Itu yang disebut orang yang bisa menempatkan diri atau tahu diri. Yang ke F yaitu memperbaiki hati. Kenapa memperbaiki hati ini adanya di posisi terakhir? Karena saya tempatkan, kalau kita langsung memperbaiki hati langsung, kita nggak tahu alurnya. Tapi ketika sini alurnya kita tahu semua, mempertimbangkan manfaat dan memilih momen yang pas, berbicara sesuai dengan kebutuhan, memilih redaksi ucapan yang baik, cerdas dalam menempatkan diri, baru memperbaiki hati. Kita udah pas. Kalau kita perbaiki hati dulu, kita nggak tahu nih persoalan-persoalan sebelumnya. Harus kita ketahui dulu persoalannya dulu, kita selesaikan. Kita harus seperti apa baru perbaiki hati. Oh iya, ternyata saya sudah mulai belajar, ya kan, mempertimbangkan manfaat sebelum bicara. Oh iya, kita redam. Terusnya lagi apa? Cerdas menempatkan diri sampai itu kan kita. Oh iya, kita perbaiki hati kita sehingga timbul apa? Nyaman kita ada suatu persoalan yang kita hadapi pun enak cara membersihkannya. Ibarat apa? Tadi saya bilang perisai. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan kekayaan apa yang kita mau, mendapatkan hati yang kita inginkan biar bersih. Bagaimana caranya? Buang perisainya atau buka perisainya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti ini sama. Karena ketika kita masih ada di hati kita rasa dengki, hasut, sombong, banyaklah syirik segala macam di hati kita, ya udah makin lama makin berkarat. Tentunya Pak, nggak mudah untuk membersihkannya. Sekarang kita tahu udah pelajaran magnet rezeki yang disampaikan oleh guru kita, Ustaz Nasrullah, terus lakukan, praktekkan. Bagaimanapun caranya, sesempat bagaimanapun kita lakukan. Sholat tobatnya sekali sempatnya nih, sholat tobat lakukan sekali. Karena apa kata Ustaz Nasrullah, setiap kita mempunyai satu kesalahan, harus sholat tobat. Bagaimana dosa-dosa yang lalu? Ya harus. Kita dengan dosa-dosa yang lalu, kalau kita masih nggak sanggup juga, ya kita bayar aja. Umpama dengan apa? Fidyah atau apa? Ya Allah, ini bukan kita membayar dalam arti apa membayar dosa, bukan. Tapi dosa-dosa yang lalu bagaimana caranya? Ya kita infakkan aja. Kita punya uang, kita dengan dasar diri kita, ya Allah, dulu Sahroni bin Fulani buat dosa yang tidak diketahui, atau mungkin ada orang yang tersinggung, atau orang yang tidak nyaman dengan saya, ya Allah saya beramal untuk orang yang pernah saya sakiti, untuk orang yang pernah saya jolimi, dan untuk orang yang pernah saya tidak hargai. Kita amalkan punya uang. Plus ke masjid ke, plus mau ke Palestina ke, serahkan semuanya, plus. Itu akan lebih mudah buat kita. Karena kalau kita mengukur-ukur dosa-dosa yang lalu, mungkin kita nggak ingat. Tapi kalau dosa-dosa sekarang kita ingat. Tadi pagi saya berbuat dosa masih ingat. Gitu. Oh iya, tadi saya waktu saya keluar, ketika orang naik motor, saya kecipratan, saya ngomel. Buset bocah, mohon maaf ya bahasa yang ini, nggak songong juga nih, kan begitu. Nah itu dosa. Saya istighfar, astagfirullahaladzim, iya gue barusan buat dosa, satu lagi orang, oh cepretan, celana basah, kan gitu. Buat dosa. Tapi apa? Cukup kita kepert aja udah di masjid. Yang mudah-mudahan bersih, gitu. Karena kita nggak tahu di jalan itu najisnya seperti apa. Yang kita bersihkan aja, kita usah berbasahin. Cukup karena karenanya cuma sebatas paha. Jadi kita usah bersihin. Mudah-mudahan Allah menerima. Karena apa? Nggak mungkin kita harus pulang lagi ganti kain. Dan kita bahkan, ya mohon maaf ya, bisa ketinggalan sholat jamaah. Gitu. Nah, kita berbaik sangka aja dengan hal-hal yang seperti itu. Dengan najis yang istilahnya tadi kena air, ya udah. Saya berbaik sangka setelah dibersihkan, ya udah saya sholat jamaah. Dan untuk sholat selanjutnya saya cuci.
saya ganti dengan yang baru. Seperti itu. Next. Nah, yang selanjutnya adalah 6 perkara untuk membersihkan hati. 6 perkara untuk membersihkan hati. Yang pertama, menyesali perbuatan. Nah, ini dia. Menyesali perbuatan yang pernah kita lakukan, baik di masa lalu dan di masa sekarang. Sesali. Kalau emang yang masa lalu kita masih nggak ketemu juga dosa kita, ya udah, lakukan dengan sodako. Seperti itu. Kita sodako atas nama dosa kita yang lalu. Terusnya lagi apa? Taubatan nasuha. Ya benar-benar harus taubat. Kita jangan lakukan lagi dosa yang sama. Dosa yang sama adalah itulah orang yang tidak pernah sebutnya bertaubat karena selalu melakukan dosa yang sama. Maka taubatan nasuha yang sesungguhnya dan tidak mengulangi dosa yang sama. Selanjutnya apa? Salat taubat. Nah, ini salat taubat yang diajarkan oleh Ustaz Nasrullah. Salat taubat, seberapa kamu sanggup untuk salat taubat untuk membuang daripada atau tidak atau membersihkan daripada dosa yang lama. Sekuatnya. Kuat 4, kuat 6, kuat 8, bahkan sampai kayak saya pernah kayak sholat taraweh ya kan sampai 23 saya lakukan. Yang penting dosa itu saya bisa selesaikan dengan seseorang yang kurang nyaman buat saya. Itu baru terselesaikan. Seperti itu, sholat taubat. Lagi perbanyak zikir dan istighfar. Dengan zikir dan istighfar tentunya kita akan mengingat Allah bahwa semuanya yang kejadian baik dosa besar saya maupun dosa kecil saya itu semata-mata datangnya dari Allah. Biar saya bagaimana cara yang untuk membersihkan dengan berzikir, berbanyak berzikir dan istighfar. Ya banyak istighfar yang kita lakukan dengan baik istighfar yang biasa-biasa lah, kayak yang seperti kayak agim kan, yang astagfirullah Rabbal baroya astagfirullah minal khotoya. Terus istighfar, zikir boleh, la ilaha illallah, la ilaha illallah boleh. Mau dilanjutin lagi terus silakan. Ya, karena apa? Zikir itu yang ada Allahnya. Astagfirullah boleh. Misalnya, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar boleh. Oh, Allah boleh. Penting zikir. Tujuannya apa? Menghancurkan dosa-dosa kita yang semakin berkarat. Harus kita hancurkan pelan-pelan. Kita zikir nggak cukup 700, pakai 1000, pakai terus sampai kapanpun. Bahkan sampai kita pada saat kita sedang ngobrol, sedang apa, lakukan belajar dengan zikirnya hati. Terus zikirkan hati kita dengan nada dalam hati kita. Lakukan Allah, Allah, Allah. Terus lama-lama nih dosa kita akan terkikis. Mudah-mudahan rontok semuanya. Gitu. Terusnya lagi apa? Melakukan kebaikan pada sesama. Apa sih yang perlu kita perlu kita lakukan kepada sesama? Ya, tentu kebaikan banyak lah yang kita baikan. Jadi tetangga kita mungkin kita lihat ada tetangga kita yang kekurangan. Contoh, oh ya perlu dibantu, ya kita bantu. Oh kurang selanya, oh ini kurang begini dianya, ya harus kita aja. Oh bagaimana lagi istilahnya, oh biar keluarganya bisa ini damai selamanya, terus lagi bisa sama-sama bisa saling mengakui dosa antar suami dan istri, ya kita aja kemana rezeki terus. Nah terus memperbanyak membaca Al-Quran, terus ya sehari 2 lembar nggak apa-apa. Dan ini terus terang aja di kajian Riyadhah ini sudah dibahas semua tentang hal kayak gini, tentang salat taubatnya, terus lagi ya kan tentang taubatannya nasuhanya seperti gimana. Jadi diramu oleh Abu Busro. Di situ sangat, mohon maaf, sangat bagus sekali. Terus lagi salat taubat harus ada laporannya kan, ada salat taubat, salat tepat waktu, terusnya lagi hatam tepat waktu, terus ada semua di situ terus lagi beramal soleh kalau nggak salah ya Abu Busro ya. Terusnya lagi apalagi itu banyak di situ.
melakukan kebaikan kepada sesama, mendoakan. Ya Allah, ketika orang lagi sedang lewat, ya Allah, tolong dagang. Ya Allah, lariskan dagangannya, ya Allah. Habiskan dagangannya, ya Allah. Kumpulkan uangnya, ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada mereka, ya Allah. Terus doain. Ketika ada orang yang banyak kurang kencang, ya Allah, mudah-mudahan sampai tujuan. Ya Allah, sehatkan badannya, ya Allah. Terus lakukan. Ini selalu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan kita sengaja diajarkan itu untuk kita sama-sama pelajari. Yuk sama-sama. Kita menjadi manusia, menjadi orang yang berguna, menjadi lebih baik. Nah, untuk membaca Al-Quran ya udah dilakukan. Apalagi kayak di kajian Korwil Banten. Itu ada kajian yang tiap pekan sekali, ada Wan Jus Pandai, banyak. Terus di Ayah Busro juga ada itu, di Riyadh, di tempat kajian kita sekarang ini, ada di Riyadh. Daftarkan. Kenapa saya nggak ikut ke Riyadh? Karena kita di Banten ada, dan juga di kajian saya juga di majelis juga ada. Itu saya buatkan hal-hal sama persis dengan Ayah Busro. Pokoknya laporan. Dari jumlah orang banyak, sekarang tinggal saya dikit, tapi nggak apa-apa. Karena emang pada intinya di jalan kebaikan itu nggak banyak. Tapi kalau jalan untuk menembus di jalan untuk berbuat dosa itu lebih banyak. Contohnya apa? Ya kita ngajak aja di majelis, isinya cuma 7, 10, 15 gitu. Tapi kalau kita, mohon maaf ya, nonton dangdut atau apa di kampung, nonton layar tancap tanpa diundang banyak. Terkadang saya berpikir begini, mudah-mudahan bukan pikiran tidak positif. Ya Allah, ini ngaji cuma ada 7, ya Allah cuma ada 10. Yang enak mah di depan majelis sekarang dangdut, kayaknya rame ini kayaknya majelis. Iya bener rame, banyak yang nonton. Bukan nonton orang ngaji, tapi nonton dangdutnya. Karena seperti itu, karena apa? Kita sudah mengajak orang, yuk, yuk, yuk. Tapi apa? Menurut kita baik, tapi menurut dia nggak baik. Ngapain ngajak-ngajak gua? Lu ngaji-ngaji aja, kan begitu. Apa lu ngajak-ngajak gua sholat jamaah? Lu sholat di rumah juga bisa, gitu. Jadi itu yang pernah saya lakukan dulu. Tapi sekarang saya mulai belajar, ayo sholat jamaah. Kita kagak sempatnya aja umpama, ya Allah, dikit lagi ya, udah Allah mau paksakan. Gibah saya udah setan itu. Tapi kasian juga sih setan, kita salahin mulu, padahal juga kelihatan. Andai kelihatan tuh setan, kita jentulin sama setan, apa-apa setan kesalahin, apa-apa setan kesalahin dalam apa, kitanya kagak rajin. Kasihan sih setan, kesalahin, wah nih setan goda gua. Padahal kata setan, enak aja lu gua kagak goda, gitu. Lu nyalain gua, lu nya tuh yang gak rajin, lu nya tuh yang gengsi ke masjid, gitu, kata setan. Udah kita paksakan, Allah mau paksakan, anggap aja udah kita hidup ya sama-sama jamaah lah, samping kanan kiri kita, oh ya kayak saya ini di komplek kan ya, kanan kiri saya kan ya mohon maaf, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada macam-macam dah. Ini kita nyelonong aja udah, nggak usah ngajak-ngajak lah, udah nyelonong aja ketika ketemu di masjid, alhamdulillah ketemu dengan orangnya. Nah ini yang kompleks sebelah, oh jadi besok-besok kita masih bareng, gitu. Kayak saya sama teman-teman saya kadang-kadang, wah bapak yang di Alam Indah ya, yang di Blok J ya, iya pak, ayo bareng sama saya besok-besok, ayo tuh ketemunya di masjid. Padahal ketika kita masih di komplek, kita nggak heru. Karena apa? Saling menjaga. Saya jaga hati saya, dia jaga hatinya. Takutnya apa? Tidak nyaman. Oh ketika nih, mohon maaf kata orang tersebut. Dulu saya pengen ngajak bapak, takutnya bapak nggak nyaman. Nah itu sama saya juga. Saya juga sama pak, pengen ngajak bapak. Cuman bapaknya takut nggak nyaman. Takutnya apa sih dikatain? Ngajak-ngajak gua. Udah sono aja ke masjid sendiri, nggak usah ngajak-ngajak gua juga sholat di rumah. Nah itu yang ada pikiran saya pak. Akhirnya sekarang apa ketemu, udah barengan pak, siap berangkat subuh yuk situ, ayo. Akhirnya sekarang alhamdulillah, ya yang kali yang non muslim ya udah lakum dinukum waliatin, itu mah nggak perlu kita pasang untuk sholat kali, gitu. Ini 6 perkara yang perlu untuk kita membersihkan hati. Dan jujur, membersihkan hati ini sebenarnya nggak mudah. Nggak seperti kita mengelap kotoran di atas kaca.
Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan masih gampang dipolesnya. Tapi hati kita jujur, moles hati itu nggak mudah. Pada saat hari ini kita moles, ntar ada lagi. Kita poles, ada lagi. Yang lama aja belum yang tumbuh yang baru. Kita poles lagi. Ya kita harus benar-benar membersihkan diri hati kita. Walau bagaimanapun. Kalau bisa ketika orang yang sama, apa yang kita lihat itu, begitu kan ya, yang kita merasa nggak nyaman, udah, kita nggak usah deketin lagi. Tuh, jangan kita ini udah nggak nyaman sama dia, ya kita masih deketin aja, ini makin terus. Jadi kita alihkan dengan mereka, bukan kita marah, bukan, tapi kita menghindar untuk tidak berbuat hal yang demikian. Lakukan itu. Saya selalu gitu, saya nggak nyaman dengan seseorang, udah cukup. Besoknya lagi saya belum berani deketin dia karena apa? Khawatir gitu kan. Jadi challenge buat kita apa? Ya Allah, ntar ya gue diginin lagi, ya gue diginin lagi. Gitu. Tapi ketika kita sudah damai, udah baik, baru udah bertemu lagi nggak apa-apa. Bertemu ngopi, apa itu ngerokok bareng, kita bahas sesuatu, udah enak. Kalau kita udah bersihin. Tapi kalau kita masih ada, mohon maaf, rasa salah dengan dia, tidak nyaman dengan dia, kita masih satu lingkup aja, ya mohon maaf nggak bakal hilang itu penyakit hati kita. Makanya mulai sekarang ya sama-sama, baik saya jujur, saya ingin belajar membersihkan hati saya, dosa-dosa saya, kerak yang berkerak terus di dalam hati saya, mudah-mudahan bisa dibersihkan dengan semangat saya juga. Karena yang bisa melakukan itu semua adalah kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain hanya memberikan apa? Nilai. Orang lain hanya memberikan apa? Pengetahuan buat kita. Orang lain hanya apa? Mendoakan kita. Terus apakah itu nggak penting? Penting didoakan oleh orang lain. Tetapi apa? Lebih penting lagi, kita bersihkan dosa kita dengan diri kita sendiri. Lakukan, semua terus lakukan dengan sholat taubat, dengan apa taubatan nasuha, dengan perbanyak pikir sifat. Mudah-mudahan rontok semua. Kalau masih ngerontok juga, udah sedekahin aja dah. Pulang dan pulangnya Allah saya bersedekah. Pulang dan pulang saya selama ini belum juga terselesaikan. Plus niatin. Mudah-mudahan begitu. Next. Nah, kesimpulannya, hati membawa pengaruh besar terhadap diri seseorang. Bisa dibilang, hati adalah cerminan karakter. Hati yang baik akan mengarahkan kita pada kebaikan. Sebaliknya, hati yang kurang baik atau buruk dapat mengarahkan pada hal-hal yang buruk. Jaga hati, terus perbaiki hati, terus berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Jangan dengan orang-orang yang salah. Kita sama-sama perbaiki. Insya Allah dengan hati kita yang bersih, semuanya akan mudah. Apapun yang kita minta, kata Allah, pasti akan terwujud. Mau minta apa? Keluarga sakinah, mawadah, warahmah, Allah akan ijabah. Misalnya meminta apa? Kekayaan dunia dan akhirat akan diijabah. Buka perisainya. Seperti itu. Dan dari kesimpulan ini, saya bisa mengatakan bahwa ketika hati kita sudah merasa bersih dari segala persoalan yang ada, maka kita bersiap-siap pula untuk mendapatkan permen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kejadian yang terjadi pada diri kita semata-mata atas dasar dosa kita. Bukannya Allah nggak sayang kepada hambanya, tetapi karena hambanya yang tidak sayang kepada Allah, tidak bersyukur pada Allah. Dan syakartu la'azidannakum wa in kafartum la'adzibi asyad. Bersyukur, selalu bersyukur pada Allah dengan tujuan tetap kita membersihkan hati kita sepenuhnya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Sahroni mohon maaf apabila yang saya sampaikan ini kurang bermanfaat dan juga di luar daripada apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan di hati teman-teman semua pada malam hari ini. Salahnya dari saya Sahroni pribadi, mohon maaf lahir dan batin. Apabila apa yang saya sampaikan itu mengandung kebenaran, mudah-mudahan itu adalah semata-mata Allah yang telah menunjukkan dan memberitahu kepada saya untuk menyampaikannya kepada teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak paparannya yang luar biasa pada malam hari ini. Cukup tuntas. Bapak Ibu, untuk melanjutkan, kita lanjutkan dengan membuka sesi pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, monggo silahkan bisa di kolom chat atau juga bisa langsung dengan open cam. Ya, open cam, open mic. Monggo. Saya persilakan, saya buka untuk sesi pertanyaannya. Ini kita sampai jam berapa? 9:30, Kang ya? Iya, hampir 9:30 Pak Ripan. Ya. Ini saya mohon maaf, ini kelebihan 19 menit Pak Ripan. Oh, enggak apa-apa Pak. Kelebihan saya nggak ngeliatin jamnya. Keren luar biasa Pak. Materinya luar biasa. Jadi memang apa ya? Untuk membersihkan hati ini memang harus sering-sering dibahas ini. Iya benar Pak Ripan. Untuk ngecas dan ngecas lagi. Memang harus seperti itu Pak Ripan karena hati ini Masya Allah nggak bisa dipungkiri sih sebenarnya hati kecil mah. Kadang-kadang dosa ini yang menambahkan kita ngeri sebenarnya. Kalau kata Ayah Busra ngeri sedap ya Abah. Karena dosa itu sedap katanya. Karena paling gampang itu mencari dosa dibanding katanya mencari pahala. Padahal sebenarnya gampang mencari pahala dibanding mencari dosa. Mestinya gitu ya. Iya, karena dosa itu mohon maaf nggak murah. Contoh nonton 60.000 dosa. Mohon maaf lagi ke tempat perempuan yang kurang baik atau di tempat apa namanya itu mahal, nggak murah itu dosa. Masih dibeli juga. Tapi jalan menuju akhirat surga kan murah tuh pahala. Dan kajian sekarang ini udah pahala, murah banget. Tapi nggak ada yang datang, ya enggak? Terusnya lagi jikir. Kajiannya datang sendiri. Iya. Yang jikir orang beli tasbih. Allah. Lah murah banget itu pahala. Dapat. Masya Allah. Gitu. Kayak lope begini dong tuh, lope. Orang gini-gini aja udah girang, Masya Allah, alhamdulillah. Tapi kalau Ayah Busro saya begini berani, Ayah Busro. Tapi kalau yang tempat yang lain saya nggak berani begini. Urusannya di pendel. Baik Bapak Ibu, silakan untuk saya buka sesi pertanyaan. Monggo. Ada sambil nunggu tanggapan dari Pak Busro. Mungkin ada tambahan dari Ibu Sur tanggapin atau tambahkan dari Kang Friji. Monggo. Pak Sutisna silakan. Tambahin aja Pak, takutnya Sahroni ini nggak benar dalam penyampaian, mohon di cross check kembali. Mohon maaf. Kesalahan atas diri saya. Dan kebenaran datangnya dari Allah. Ini alhamdulillah nih Bu Ria sudah hadir, Masya Allah, keren Bu Ria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Roni. Izin menyimak ya, belajar. Siap. Oleh-olehnya kirim Bu Ria, oleh-olehnya. Nggak boleh minta oleh-oleh, itu perisai rezeki. Ya iya ya. Kan kagak inget, bener ya. Allah.
Harus saling mengingatkan Pak Roni kalau ada yang Siap. bisa rezeki kan. Iya, aduh. Ditanyain tuh sama Pak Iman. Iya, iya. Selamat ya Buria. Tuh kan Pak Iman datang. Ya, amin. Selamat apa, Pak? Selamat malam. S3-nya. S2, Ayo Pak. Busro, ayo Busro tambahin. Ini orang Oke. tua kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ini ada masukan dari DLH. Ya Bu Rosmawati. Iya. Tips biar cepat ajaib. Ah, keren tuh. Ayo Busro jawab nih. Silakan. Untuk menambah sedikit, tidak banyak dari apa yang disampaikan Abah Roni tadi, luar biasa dahsyat, karena memang di komunitas Magnet Rezeki, terutama di grup di kelas Riyadhah kita, itu sebenarnya kita belajarnya ya cuma itu, membersihkan hati kita secara perlahan-lahan, karena kita nggak mungkin membersihkan secara apa ya, Menyeluruh gitu. Karena kerak, kalau seperti tadi diibaratkan Bang Roni di selang, itu kalau sudah berkerak, kalau kita bersihkan secara langsung dadakan gitu, langsung bersihkan secara, itu pasti efeknya akan tidak baik. Jadi pembersihannya harus perlahan-lahan, dan itu akan menghasilkan hal yang luar biasa. Sayangnya tadi Bang Roni, maaf, di sini Siap. walaupun Pak Kaji, beliaunya guru ngaji juga, tapi saya kebiasaan panggilnya Bang, jadi ya tidak mudah merubah kebiasaan itu. Iya, emang harus sabar. Untuk tujuan akhirnya dari membersihkan hati itu, sayangnya tidak disampaikan secara jelas. Padahal tadi di kesimpulan, walaupun tidak tercatat, Bang Roni sudah sempat menyampaikan tujuannya, kalau hati kita bersih, maka Allah akan lebih mudah mengijabah apapun permintaan kita, apapun keinginan kita, apapun cita-cita kita, apapun LOP kita kalau menurut ilmu MR. Itu tujuan utamanya untuk membersihkan hati. Jadi dengan bersihnya hati kita, walaupun tidak banyak bersihnya, itu akan punya efek yang luar biasa dahsyat. Bukan hanya LOP kita saja yang bisa dipercepat untuk terkabulnya, tapi persoalan kita juga akan lebih cepat ditampakkan solusinya oleh Allah. Karena di jurus Magnet Rezeki ada yang namanya jurus jendela buram. Padahal solusi itu sudah ada di depan mata, hanya karena jendelanya tidak bersih, jendelanya buram, maka solusi itu tidak tampak. Ketika jendela buram tersebut dibuka, ternyata solusi sudah ada di depan mata. Itulah perlunya kita membersihkan hati seperti yang tadi dibilang Abang Sahroni. Jadi selain untuk mempercepat terkabulnya LOP kita, juga akan cepat memperlihatkan kepada kita solusi-solusi dari segala persoalan kita. Karena semua kita yang masih hidup pastilah mengalami persoalan. Dan persoalan terbesar di komunitas Magnet Rezeki, terutama di grup Riyadhah kita, itu rata-rata masalah amanah. Iya. Dan itu sebenarnya Allah sudah kasih solusinya. Cuma karena hati kita masih belum bersih, kita belum melihat solusinya itu seperti apa.
Ya, akhirnya solusi yang dari pikiran muncul seperti yang pernah dilakukan Pak Nas dulu, yaitu gali lubang untuk Tutup lava. dan itu sebenarnya bukan solusi, itu malah membuat persoalan baru. Jadi seperti itu, silakan Bunda Ria. Nah ya, Bunda Ria, ayo dong. Mana nih Bunda Ria? Halo Bunda Ria. Izin turun duluan. Oh iya, Jadi, oh iya turun. ayah bunda sekalian, tujuan utama kita membersihkan hati, tadi yang tip-tipnya sudah diberikan oleh Bang Saroni, itu tujuan utamanya adalah untuk memperindah kehidupan kita, baik saat di dunia maupun di akhirat Nanti. kelak. Karena memang kita manusia adalah produknya surga. Dan kita Allah ciptakan dengan meta program adalah sebagai makhluk yang berbahagia. Kalau saat ini kita sedang tidak berbahagia, maka itu sudah menyalahi meta program kita. Jadi untuk kembali ke arah bahagia tersebut, maka tips dari Bang Roni tadi bisa langsung dipraktekkan. Saya kira itu tambahan sedikit dari saya. Ini 30 menit kurang 1. Jadi saya kembali ke Pertanyaan tuh Bang Roni di kolom chat. Iya ini assalamualaikum Pak. Bagaimana agar kita bisa berpikir selalu positif, terus kita menerima bungkus permen. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana sih agar kita bisa berpikir positif? Tentunya kalau kita berpikir positif, pertama kita harus mengolah kata dulu. Kita di sini ada yang namanya disiplin kata. Kalau kita sudah disiplin kata, tentunya sesuatu yang kita keluarkan adalah yang baik-baik. Nah, terusnya apalagi? Kita berteman dan berkumpul di komunitas yang positif, di kajian-kajian positif. Mohon izin dan mohon dimaafkan apabila jawaban saya nggak benar. Ketika seorang ibu atau ya mungkin si neng lah yang belum menikah, ketika kita melakukan sebuah kajian dan berkumpul di tempat kajian, usahakan jangan mengobrol. Karena pada dasarnya ketika ibu-ibu ada di tempat pengajian, kebanyakan untuk bergosip. Nah ini nggak bagus dan menurut saya carilah komunitas-komunitas yang positif. Pertama, karena apa? Setelah kita mendapatkan sesuatu yang positif, maka ketika kita menerima bungkus permen pun akan menerimanya dengan mudah. Ketika kita mungkin dalam pasangan kita timbul percecokan atau ketidaknyamanan, maka kita akan menerimanya dengan ikhlas. Oh iya, saya salah. Atau Nasrullah kan seperti itu. Ketika kita dalam rumah tangga, kita mengalami sesuatu yang kurang baik, pasti orang mana rezeki akan mengakui, iya saya salah. Karena itu pernah berlaku kepada diri saya dengan istri saya. Istri saya sama. Pada saat itu ada di mana rezeki dan saya belum di mana rezeki. Ketika istri saya sudah di mana rezeki, dia bicaranya apa? Maafkan, mama yang salah. Lalu saya yang bukan orang mana rezeki pada saat itu bicaranya apa? Memang kamu yang salah. Iya enggak? Memang kamu yang salah, pakai ngaku salah. Iya. Karena apa? Saya lelaki, saya imam, pasti benar. Tapi kenyataannya karena kita, mohon maaf, tidak menurunkan garis kebenaran, akhirnya berlakulah seperti itu. Memang kamu yang salah, udah pakai ngaku salah lagi. Itu. Tapi sekarang ketika saya sudah terlibat,
dan sudah dididik langsung dan sudah mendapatkan sesuatu yang mungkin menurut Rasulullah kamu layak untuk mendapatkan gelar ini. Baru saya mengakui. Pelajaran-pelajaran terdahulu mungkin Buria tuh, sejarahnya Buria tahu banget Buria tentang saya. Karena saya orang yang mohon maaf tidak baik. Orang belajar saya dibawa. Orang lagi asik baca ini, saya ngerokok di bawah sambil ngopi. Itulah saya, garis benar saya masih tinggi. Gitu. Nah, ketika kita dengan komunitas positif, maka insya Allah apa yang saya alami, saya juga sama dengan akhirnya apa sekarang? Ya maafin mama salah. Ayah yang salah mah. Tadi kagak nyiapin dari awal. Ayah nggak ngelihat mama lagi sibuk. Gitu. Akhirnya apa? Nggak ribut. Bungkus permennya apa sebelumnya? Ya itulah. Karena apa? Sesuatu yang nggak bagus keluar terucap. Karena apa? Nggak disiplin kata. Mungkin kali pada dulu saya pernah ngomong. Kebun binatang saya bawa-bawa. Padahal tuh binatang nggak salah apa-apa, saya bawa-bawa. Sampai setan saya bawa-bawa. Padahal tuh setan kagak salah, saya bawa tuh setan. Karena apa? Tanpa disiplin kata. Dan juga apa? Menurunkan garis kebenaran. Jadi gitu Bu. Kalau ingin mendapatkan bungkus permen dengan indah, ibunya nih siap bergaul dengan komunitas positif. Itu pasti ibu dapatkan. Contoh seperti di kajian sekarang. Pasti positif, dapatnya positif jalan menuju ke Allah. Dalam arti apa? Meminta apapun bisa. Karena apa? Udah disiplin kata, udah buang perisainya. Oh iya, itulah aku yang salah. Itu ngaku salah aja karena orang ngaku salah itu pasti benar. Sebenarnya seperti itu sih. Orang ngaku salah pasti benar. Karena saya udah sadar. Jadi seperti itu. Jadi tolong ya udah pertahankan. Pertama bergaul dengan orang-orang yang positif. Kedua, ya di mana rezekilah tempatnya. Ketiga, pelajari semua jurusnya. Jurus 1, jurus 2, jurus 3, pelajari. Perisai rezeki, law of projection, wow keren, menurunkan disiplin kata, terusnya lagi apa? Menjaga terumbu karang, menurunkan garis kebenaran. Itu aja cakep banget Bu, nggak perlu 101 jurus. Cukup dan 10 jurus saja yang sudah ditanamkan di THMR dan SHMR. Jadi besok ikuti SHMR dan THMR terdekat. Insya Allah uang gampang dicari. Gitu. Siap? Gitu. Semoga tidak puas jawaban dari saya. Supaya nanti belajar lagi. Sama-sama Ayah Busro. Oh ya, bergabunglah ke Ayah Busro. Di situ dididik full tentang membersihkan hati. Siap? Ada lagi? Siap, Bang. Siap. Siap, Bang Roni. Siap. Penting banget loh, Ayah Busro selalu tuh mendidik saya tuh. Bang Roni harus begini. Oh, iya, Abah. Baik. Ada lagi nggak ada pertanyaan ini, Pak Ripan? Saya yang pakai HP jadi nggak Itu lihat. tadi yang di atas ada mungkin hampir sama ya dengan jawaban yang nomor 2. Iya. Bagaimana tips biar cepat ajaib? Ya. Sebenarnya ya oke. Sebenarnya gini ya. Kalau tips untuk mencapai ajaib, pertama lakukan yang terbaik kan hampir sama tadi lah. Cuma kita jangan mengharapkan keajaiban. Intinya gitu aja. Jawabannya hampir sama yang tadi dengan Ibu tadi itu Ibu Pipo. Nah itu kita lakukan, jangan kita menagih. Intinya gitu doang. Keajaiban itu tidak perlu ditagih atau dituntut. Karena keajaiban itu datangnya secara tiba-tiba. Namanya kan ajaib. Bin salabin. Kan begitu ya. Sesuatu yang tanpa terlihat, tanpa di pemikiran kita, sesuatu yang aneh. Itulah yang namanya keajaiban. Jadi jangan kita tagih, seolah-olah kita nagih Allah. Ada urusan apa kita sama Allah? Kan gitu. Kamu ini nagih-nagih. Mungkin kalau saya dengan Pak Ripan bisa kan gini ya. Pak Ripan bagaimana sih? Apa hubungan Pak Roni dengan saya? Nagih mulu. Itu sama manusia. Tapi Allah kan Maha Rahman dan Maha Rahim. Pasti dikasih.
Gitu. Jangan pakai ditagih. Ya Allah, ini lama amat umroh bernongol-nongol. Ya Allah, hambamu ini gak cocok apa buat umroh? Kan gitu ya. Memang hambamu ini gak pantas kok buat umroh. Nagih mulu kita tuh. Sebenarnya kita nggak perlu tagih. Cukup kita lakukan, perbaiki sholat kita, perbaiki tingkah laku kita dengan keluarga, perbaiki tingkah laku kita dengan sesama kita, umpama dengan tetangga kita yang non muslim, tetap kita perbaiki karena dia ciptaan Allah juga. Gitu. Kita punya makanan kita kasih. Kita tidak perlu memusuhi mereka. Biarkan. Gitu. Kita terus melakukan baik, doain orang lain. Apalagi mohon maaf ya, ada nih. Saya kebayang pada saat itu Ayah Deni, Aiden. Nah, itu keajaibannya ada ketika apa? Dia selalu mendoakan orang yang umroh. Ya Allah tuh, saya dengar banget pada saat itu Aiden mendoakan seorang orang berumroh karena dia ingin, ya Bang, sebelum saya mati kalau bisa saya pengen banget pergi umroh. Akhirnya Pak Aiden punya cara, ya Allah, saya doakan tuh orang yang umroh pada dia. Selalu saya doain, sampai saya nangis-nangis saya doain tuh. Itu umroh, orang-orang umroh jadi doain terus aja. Akhirnya apa? Sama juga LOP kan, terpancar. Akhirnya apa? Sampai dia mendapatkan umroh gratis dari seseorang dengan ngasih dinarnya, nih Pak Aiden, ini Aiden untuk namanya apa, berangkat umroh. Kata Aiden apa? Saya nggak mau ini menjadi dan saya kan gitu ya. Saya nggak mau menjadi amanah buat saya, kata Aiden. Enggak Pak, ini gratis Aiden. Pakai, ini barang saya nggak terpakai. Berangkat Aiden pada saat itu. Dan juga ada yang dari daerah mana mengasih pada saat itu masih ada uang. Apa namanya kalau di Mekah dinar ya? Uang di Mekah apa namanya? Real. Iya real. Masih ada sisa dikasih Aiden untuk berangkat ke sana. Coba tuh bayangkan. Terus pancarkan. Ya Ibu Surya, saya pancarkan, ya Allah. Saya sudah terbukti nih. Mohon maaf, saya nggak ceritain. Saya terbukti pada saat itu saya LP saya apa, ya Allah saya pengen ke Jawa, ke Jawa Timur. Tapi apa, baru sekarang terbukti ketika selesai IMT kemarin. Masya Allah dahsyat banget. Ada yang ngajak saya, Bang Rodi ikut yuk. Baru. Nah, Pak Imannya ada, Pak Imannya. Pak Iman, gimana saya mau berangkat? Punya duit 4.000, berangkat ke Jawa Timur. Iya, kita nemuin Ayah Busto. Nemuin Bu itu tadi ya, Bu Nopi. Banyak dari sana. Duitnya Pak Iman cuma 4.000, bagaimana kita mau berangkat? Tenang, kata Pak Iman. Allah udah jamin. Bener, ketemu Ayah Busro. Ketemu Nopi di Gresik. Terus naik Kang Budi, ketemu di sana di Mojosari, Mojo Agung. Tuh, saya bisa tahu itu namanya Mojo Agung, Sidoarjo, Ibu Hima, terusnya lagi Mojokerto, Mojosari, apa namanya lagi tuh, Gresik, Lamongan. Wih, saya gembira banget. Itulah kebahagiaan saya. Karena Pak El, itu LOP yang dulu itu. Allah sekarang Allah kasih melalui Pak Iman. Ya Pak Iman ya, terima kasih Pak Iman. Modal 4.000 bisa ke Jawa Timur. Gitu, dahsyat kan? Tinggal kita LOP lagi. Yang penting kita jangan minta dan lagi Allah. Ya, itu saran saya sih. Gitu. Mudah-mudahan Ibu Busra mungkin ada yang perlu disampaikan Ibu Busra untuk bagaimana untuk menggapai keajaiban itu yang lebih cepat, singkat, dan langsung siap berangkatnya. Sama dengan tipnya dari Bang Roni tadi. Buka perisainya. Siap. Semakin tipis perisai kita, keajaiban akan semakin banyak yang mendekat kepada kita. Seperti contohnya Bang Roni aja, orang yang perisainya dulu sebelum gabung Magnet Rezeki, kata beliau, cerita beliau, perisainya sangat tebal. Namun setelah ikut MR, perisainya perlahan-lahan mulai terlepas dan alhamdulillah keajaibannya juga luar biasa. Putri beliau sekarang ada di Turki. Amin. Amin.
Dan itu untuk biaya ke sana mau jual mobil, ternyata mobilnya sampai sekarang masih ada. Iya, betul, Pak. Itulah keajaiban dari Bang Roni. Salah satunya dari yang tadi orang penuh dengan perisai yang begitu tebal, dengan dikikis perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit, akhirnya keajaiban demi keajaiban muncul menghampiri beliau. Amin, Abah. Masya Allah. Oke, sebelum kajian ini ditutup karena sudah hampir jam 22, ini saya mau menyampaikan sebuah informasi. Ini besok hari Kamis ada kajian spesial. Kajian spesial banget karena biasanya kita kajiannya rutin tiap Senin malam, tapi karena ini ada sesuatu yang spesial, tadi Bang Roni menyampaikan sesuatu yang belum istilahnya belum sampai ke puncaknya. Ini besok hari Kamis akan ditambah sampai ke puncak. Beliau yang akan menyampaikan adalah seorang guru dari Sekolah Dasar Khairul Rozikin di Bandung. Beliau juga penulis dan juga penulis naskah dan juga sutradara dari BOMR The Movie. Beliau pengembang dari kurikulum TK dan Sekolah Dasar Khairul Rozikin Bandung. Dan besok hari Kamis di jam yang sama seperti hari ini, beliau akan mengambil judul materi yaitu Bekal Ajaib Sampai ke Surga. Amin, ya Allah. Pasti akan sangat luar biasa karena ini tadi akan melengkapi dari apa yang disampaikan Bang Roni tadi, seperti yang ditanya sama teman-teman tadi, bagaimana tipsnya agar cepat ajaib, bagaimana apa. Nah, itu besok hari Kamis akan disampaikan dengan lebih lebih detail oleh beliaunya. Nama beliau adalah Bunda Lisnur Hidayati AMD ISI CTMR. Anaknya Abah Masnur berarti ya, Pak? Itu ya, Abah. Beliau dari Bandung. Anaknya Abah Masnur sekolahnya di Bogor. Oh iya, Bogor. Bogor. Jadi itu informasi dari saya untuk tanggal 7. Untuk tanggal 9-nya hari Sabtu itu ada SHMR, Seminar Hybrid Magnet Rezeki, yang berlangsung secara nasional, mungkin juga internasional bersamaan. Untuk linknya hari Kamis nanti menyusul, nanti bisa tanya ke Pak Rifan linknya, karena link Zoom-nya dari Pak Rifan ini, Bapak Ibu semua dari Kota Malang, jadi ini kolaborasi dari seluruh Indonesia. Linknya dari Kota Malang, grupnya di Mojokerto, pembicaranya dari berbagai kota di Indonesia. Saat ini Amin. Dari Tangerang Kota. Insya Allah hari Kamis dari Bandung. Dari Bogor. Senin depannya lagi, Senin depan tanggal 11 itu dari Bogor, Pak Iman pematerinya. Tanggal 18-nya insya Allah Bu Daria, kalau beliaunya selesai kegiatannya yang di Malaysia. Dan jangan tidak hadir ya, untuk tanggal 9, upayakan untuk hadir SHMR. Cari di tempat yang terdekat dengan tempat tinggal Anda. Baik Anda yang sudah CTMR maupun yang belum CTMR, karena ilmu SHMR luar biasa dahsyat. Karena saya bisa seperti ini, bisa menjadi CTMR gara-gara ikut SHMR yang pertama. SHMR pertama bulan Juni tahun 2022, alhamdulillah Juli 2022 saya berangkat TFT, Training for Trainer, untuk mendapatkan
kepanjangan nama menjadi CTNR. Jadi itu kelebihannya Bapak Ibu seminar hibrid magnet rezeki dimanapun Anda berada, berapapun biayanya, insya Allah biaya itu akan Allah segera gantikan. Amin ya Allah. Luar biasa. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kami kembalikan kepada Pak Rifan sebagai hostnya. Silakan Pak Rifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti hari Kamis bisa bergabung ya semuanya untuk ada kajian Zoom lagi yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah semakin malam, sebelum saya tutup saya bacakan resume sebentar ya dari tema yang disampaikan, membersihkan hati. Hati itu bagaikan selang air ya. Kalau selangnya terlihat dari luar tampak bersih, belum tentu dalamnya bersih juga. Kadang ada keraknya, kadang ada lendirnya. Nah, itu yang harus dibersihkan. Dengan cara apa membersihkannya? Mengikuti kajian. Atau kalau di ilmu magnet rezeki adalah masuk gua keajaiban. Jadi kita bersama-sama. Kalau bersama-sama, insya Allah lebih mudah. Semangatnya terus terpelihara. Amin. Amin Allah. Itu mungkin resume singkat ya, resume singkat. Kalau banyak-banyak nanti ulang lagi. Baik Bapak Ibu, ya untuk linknya nanti akan di-share kembali di grupnya masing-masing. Nanti yang Bapak Ibu nanti memperoleh dari siapa, link siapa, nanti yang itu silakan dihubungi. Jadi ini terbuka karena ini terbuka untuk umum. Jadi silakan menghubungi yang menginformasikan link hari ini. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan ya dari saya, dari semuanya. Kita akhiri, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.